Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Dan kami harap untuk teman-teman sekalian mendengarkan secara seksama. Terima kasih. Silakan. Di sini kami akan menjelaskan menyangkut pembahasan ta'arud dan tarjih, al-amr dan an-nahi. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama Zikri Zumar Aulia NIM 181100084 dan Miftahul Rosadi 181100139. Pada pembahasan kami yaitu terbagi atas 4 macam pembahasan. Yang pertama menyangkut ta'arud, yang kedua tarjih, yang ketiga al-amr, dan yang keempat an-nahi. Pada pembahasan pertama yaitu menyangkut ta'arud. Pada pengertiannya, ta'arud dilihat dari segi bahasa. Kata ta'arud ini dapat disamakan dengan kata al-taqobul yang berarti berhadapan. Selain itu, kata ta'arud juga dapat diartikan sebagaimana yakni al-miqobalu yang berarti saling berlawanan, al-zururu yaitu nampak, an-minnu mencegah, al-musawatu mempunyai pertentangan atas suatu derajat. Nah, untuk sedangkan dalam segi istilahnya, at-ta'arud merupakan ilmu yang mengkaji adanya 2 kontradiksi nas yang saling berhadapan, yang dimana dari kedua dalil tersebut saling menafikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh dalil yang lainnya. Jadi pada dasarnya ta'arud itu terdapat adanya 2 dalil, yang mana dalil tersebut mempunyai tingkat kekuatan ataupun bisa dibilang sederajat yang saling pertentangan. Kemudian melalui ta'arud ini dalil tersebut akan dikaji lebih lanjut. Nah, selain itu atau di samping itu, pada ta'arud ini tidak dapat terjadi apabila salah satu dalil mempunyai kekuatan yang tidak setimbang. Sebagaimana kita dapat ambil contoh yang tingkatannya salah satu dalil lebih kuat di antara dalil yang lainnya atau yang satunya. Contohnya yaitu perlawanan yang tidak dapat terjadi pada ta'arud antara nas dan ijma ataupun nas qot'i dan zonni. Nah, untuk yang bisa terjadi perlawanan yang pastinya yaitu antara 2 ayat atau 2 hadis yang mutawatir atau bahkan ayat dengan hadis yang mutawatir maupun antara 2 hadis yang tidak mutawatir. Selanjutnya yaitu ta'arud dalam nas. Nah, dalam pembahasan ini terdapat beberapa dalil beserta penjelasannya terkait ta'arud yang terdapat dalam nas. Dapat disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran, saya sebut yang pertama yaitu tertera pada surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Nah, sedangkan untuk yang tertera atau ayat yang kedua tertera pada surat At-Talaq ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya dari ayat pertama yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 234 telah menjelaskan bahwasanya dari seorang istri yang telah ditinggalkan mati oleh suaminya, maka dihitung masa iddahnya atau selesainya setelah 4 bulan 10 hari, baik ketika istri tersebut di saat sedang hamil ataupun tidak. Sedangkan pada ayat kedua, yaitu pada surah At-Talaq ayat 4, dapat dijelaskan bahwasanya ketika istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya, khususnya di waktu dirinya hamil, maka masa iddahnya adalah sampai pada saatnya istri tersebut sudah melahirkan.
Nah, dari kedua ayat tersebut dapat dipastikan timbul adanya kontradiksi yang dimana dari kajian suatu peristiwa yang telah dikehendaki baik pada nas yang pertama maupun yang kedua. Kemudian pada hadis. Nah, di sini pada hadis pertama dibayakan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya tidak ada riba kecuali riba nasi'ah atau riba yang muncul dari utang piutang. Nah, dalam hadis ini dapat diambil kandungannya bahwa riba nasi'ah dikategorikan sebagai riba yang haram. Namun berbeda dengan riba fadl yang berasal dari jual beli yang hukumnya diperbolehkan atau dihalalkan. Untuk hadis yang kedua yaitu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nah, yang dimana pada hadis tersebut yaitu jangan kamu jual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya dari kedua hadis tersebut terjadi kontradiksi atau yang namanya pertentangan, yang dimana hal ini ditandai pada hadis pertama yang mengharamkan riba nasi'ah akan tetapi membolehkan riba fadl, sedangkan pada hadis yang kedua telah melarang yang namanya riba fadl. Nah, dari adanya kontradiksi tersebut maka bahwasanya Wahbah Suhaili menyatakan pendapatnya bahwasanya pertentangan yang terjadi di antara suatu dalil hanya ada pada pandangan orang-orang sebagaimana mujtahid, yang dimana dirinya tidak terlepas dari adanya keterbatasan atas kemampuan berpikir logika, sebab tidak mungkin bila mana Allah Subhanahu wa taala menemukan dalil yang akan bertentangan dengan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu metode penyelesaian ta'arud. Nah, pada dasarnya ta'arud merupakan suatu hal yang harus diselesaikan. Nah, maka darinya sesuai dengan permasalahan yang beragam, maka cara yang diambil oleh para ulama usul fikih juga bermacam-macam, yang dimana para ulama usul fikih juga telah mengklasifikasikan 4 jenis jalan dalam penyelesaian ta'arud tersebut, yang mana diantaranya yaitu nasyah, yaitu dalil yang terdahulu akan dihapuskan. Kemudian tarjih, dikuatkannya salah satu dalil yang bertentangan tersebut. Al-jamu wal taufik, yaitu dengan cara mendiskusikan at-tasakut dalil lain, yaitu tidak memberikan keduanya. Nah, yang dimana dalam metode penyelesaian tersebut kami mengambil 2 pandangan, yaitu dari Imam Hanafiyah dan Imam Syafi'iyah, yang kita nanti dapat membandingkan perbedaan dari keduanya, yang dimana di sini penyelesaian yang ditempuh oleh para ulama usul fikih khususnya yang bermazhab Hanafiyah maka cara yang ditempuhnya ialah dengan mengawalinya memilih jalan nasyah, atau apabila tidak mendapat hasil berupa sejarah datangnya dari dalil tersebut maka dilanjutkan dengan cara tarjih, dan apabila tidak dapat menguatkan salah satu dalil atau nas tersebut dari kedua dalil yang bertentangan tersebut maka digunakan metode al-jamu wal taufik. Nah, kemudian sedangkan dari Imam Syafi'iyah, para ulama usul fikih khususnya bermazhab Syafi'iyah, penyelesaian yang diawali dengan cara metode atau metode yaitu diawali dengan al-jamu wa al-taufik, dan jika tidak berhasil maka dilanjutkan dengan tarjih, dan apabila tidak berhasil lagi maka dipilihlah metode nasyah, dan apabila tetap tidak ditemukan sejarah datangnya dari kedua dalil yang sedang kontradiksi ini maka upaya terakhir ialah dengan menggunakan tasakut dalil lain atau menggugurkan dalil yang telah kontradiksi tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu menyangkut tarjih. Tarjih dari pengertiannya dilihat dari segi bahasa, kata tarjih berasal dari bahasa Arab dengan akar katanya yaitu rajaha yurajihu tarjih dengan wazn fa'ala atau double ain, yang artinya menjadi kuatnya sesuatu atas pemberian kekuatan dari yang lain. Sedangkan dari segi istilahnya, kata tarjih dapat dijelaskan dari kutipan kitab Qasiful Asrar yang menyatakan bahwa tarjih merupakan tujuan yang dijalankan oleh seseorang mujtahid dalam rangka memberikan tanggapan atas satu di antara 2 jalan yang bertentangan, sebab adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih tersebut. Nah, jadi
Tarjih ini samanya dengan ta'arud yang dimana juga terdapat dua dalil yang saling kontradiksi atau bertentangan. Tapi pada tarjih ini nantinya terdapat suatu hal yang mengakibatkan salah satu dari dalil tersebut menjadi yang diutamakan. Nah, kemudian yaitu unsur atau syarat-syarat tarjih, yang dimana unsur atau syarat-syarat tarjih ini sebagian besar dari para ulama fikih telah bersepakat bahwasannya tarjih akan dibutuhkan melalui atau terjadi apabila dapat memenuhi beberapa syarat atau unsur, yang dimana yang pastinya terdapat yang namanya dua dalil yang akan dipertentangkan. Kemudian yang mana terdapat suatu persamaan di antara kedua dalil terkait persoalan ketetapan dalilnya. Nah, maka dari itu tidak dapat timbul ta'arud apabila di antara ayat Al-Quran yang qat'iyatus subut dengan hadis ahad yang zaniyatus subut, yang jika dilihat dari segi dalalahnya, yang dimana dari kedua dalil tersebut yang pastinya mempunyai tingkatan kekuatannya yang sama atau setara, dan yang pastinya mempunyai kesetimbangan di antara keduanya. Kesetimbangan yang ada di antara keduanya. Kemudian untuk yang kedua yaitu dapat satu persamaan dalam segi tingkatan kekuatannya, padanya tidak terjadi ta'arud antara hadis ahad dengan hadis mutawatir, dikarenakan yang pilih dan didahului adalah hadis yang mutawatir. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya bahwasanya dalil yang dipertentangkan harus memiliki kadar yang sama kekuatannya, yang dimana hal tersebut tidak berlaku bagi hadis ahad dengan hadis yang mutawatir, karena lebih dipilih yang namanya hadis mutawatir daripada hadis ahad. Untuk penjelasan selanjutnya menyangkut aspek tarjih, yang dimana terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan atau diketahui dalam upaya untuk mentarjih, yang dimana dapat disebutkan sebagaimana yang pertama, kembali pada diri perawi, yang dimaksudkan bahwasanya aspek tersebut meliputi apabila jumlah perawi yang banyak akan diutamakan daripada yang sedikit. Kemudian perawi yang lebih warok dan takwa akan diutamakan daripada yang tingkatannya masih kurang. Kemudian perawi yang sudah pernah mengamalkan akan lebih diutamakan daripada yang menyelesaikan. Kemudian perawi yang hubungannya lebih dekat dengan Nabi akan diutamakan daripada yang jauh. Kemudian perawi yang lebih dulu keislamannya akan diutamakan daripada yang baru atau kemudian, serta perawi yang kibar sahobah akan lebih diutamakan daripada yang sigar sahobah, dan perawi yang menerima ucapan hafalan secara langsung lebih diutamakan daripada hanya yang menerima tulisan saja. Kemudian untuk yang kedua, penilaian atau tazkiyah perawi. Nah, di sini dapat dijelaskan yang meliputi jumlah yang beranggapan lebih baik akan diutamakan daripada yang sedikit. Kemudian pendapat yang dianggap tegas akan lebih diutamakan daripada yang tidak. Kemudian penilaian perawi dengan menggunakan kata pensaksian lebih diutamakan daripada periwayatan. Nah, untuk yang ketiga yaitu periwayatan. Nah, dari periwayatan ini dapat meliputi beberapa aspek, yaitu pertama diriwayatkan atas yang didengar oleh gurunya lebih diutamakan daripada yang dibaca di hadapan gurunya. Kemudian yang telah disepakati marfu'nya lebih diutamakan daripada yang diselisihkan. Kemudian riwayat bil lafz diutamakan daripada bil makna. Yang keempat yaitu matan. Nah, dari matan ini dapat memenuhi beberapa aspek, yang dimana diantaranya itu yang bukan mustarok lebih didahulukan daripada yang mustarok. Kemudian hakikah lebih diutamakan daripada majas. Kemudian diutamakannya yang lebih sedikit apabila keduanya mustarok. Diutamakan yang lebih masyhur apabila keduanya hakiki. Kemudian makna yang syar'i lebih diutamakan daripada makna yang lugawi, dan jika ada yang muakkadnya lebih diutamakan daripada
yang tidak. Dan mantuk lebih diutamakan daripada yang mafhum, serta qos diutamakan daripada am. Nah, yang terakhir berdasarkan isi dalil, terdapat beberapa aspek yang meliputi diantaranya yaitu yang menyanggah atau melarang lebih diutamakan daripada yang membolehkan. Kemudian yang mengandung hukum keharaman lebih diutamakan daripada yang hukumnya makruh. Kemudian isbat akan diutamakan daripada yang nafi. Yang terkandung unsur ziyadah dan taklifi akan diutamakan daripada yang tidak, serta yang memberikan keringanan akan diutamakan daripada yang membebankan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mengenai amru. Dari segi bahasa, kata amru dapat diartikan sebagai perintah atau yang disuruh. Sedangkan menurut istilah, khususnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syed Ahmad Al-Hashimi, bahwa amru merupakan upaya untuk mengharapkan atas tergapainya perbuatan dan dari orang kedua atau mukhatab yang muncul dari pihak atasan. Nah, di samping itu menurut Khalid Abdurrahman yang mengatakan bahwa amru merupakan ungkapan guna memperlihatkan permintaan atau menjalankan terkait apa yang telah diperintahkan. Jadi dari beberapa pertanyaan tersebut dapat ditegaskan bahwa yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi perintah, dan yang kedudukannya lebih rendah adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, selainnya sebagai yang melaksanakan perintahnya. Sebagaimana dalam para ulama fikih terkait istilah amru menjelaskan, yaitu suatu tuntutan atau perintah untuk melakukan suatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Nah, selanjutnya yaitu dari beberapa pernyataan tersebut pada ayat-ayat yang telah dijelaskan, maka dapat ditunjukkan bahwasanya hakikat amru itu diantaranya itu satu, amru merupakan ungkapan yang tersirat perintah seperti yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 110. Selanjutnya yaitu amru itu suatu ungkapan perintah dari pihak yang punya kedudukan yang lebih tinggi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yaitu terdapat suatu perbuatan yang dapat dijadikan tuntutan seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu terdapat pihak yang lebih rendah sekaligus yang nantinya akan melaksanakan perintah, yaitu umat manusia yang beriman dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hukum yang ditinjau dalam bentuk amru. Nah, dalam penjelasannya terkait amru, bahwasanya ditunjukkan dalam bentuk perintah yang dapat digunakan untuk menyatakan maksud tertentu selayaknya suatu hukum. Ya, adapun hukum yang dicutu sebagai berikut, yaitu yang pertama, melalui lafaz amaro dan tertera dan setara dengannya yang mengandung perintah seruhan. Nah, yaitu sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 55 yang berbunyi, Innallah ya'marukum an tu'dul al-manat ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi amarah dalam ayat tersebut perhatikan sebagai seruhan atau perintah. Selanjutnya itu melalui lafaz kutiba, itu diwajibkan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kutiba itu berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh para hamba-hambanya. Dan yang ketiga yaitu melalui fi'il mudhari yang diikuti dengan lafal lam amar. Lam amar yang di dalamnya mengandung suatu perintah sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 7 yang ayatnya mempunyai arti seperti berikut. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu melalui kata perintah yang ditujukannya dengan pemakaian kata wajaba atau farodho, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50 yang ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum, yang artinya sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka yang mereka miliki. Ya, selanjutnya yaitu kaidah yang berhubungan dengan amru. Sebagaimana dapat disebutkan beberapa kaidah terkait amru yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih, dan ternyata itu satu, dapat dimengerti apabila suatu perintah pada umumnya memperlihatkan terkait hukum kewajiban, namun kecuali terdapat suatu dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut. Nah, contohnya yaitu perintah yang memperlihatkan untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu yang terkandung pada surat Al-Isra ayat 78, yang ayatnya berbunyi iqamatus sholati liduluki syamsi, yang memiliki arti dirikanlah sholat karenanya tergelincirnya matahari. Ya, selanjutnya itu jumhur ulama fikih telah menetapkan bahwa suatu perintah tidak wajib dijalankan berulang kali, terkecuali terdapat dalil yang menyebutkan untuk menjalankannya secara berulang kali. Hal ini seperti perintah menjalankannya haji, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang ayatnya berbunyi wa atimul hajja wa amratu lillah, yang artinya sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah SWT. Dan yang ketiga yaitu jumhur ulama telah menyatakan pendapatnya bahwa suatu perintah tidak harus segera dijalankan selama tidak terdapat dalil lain yang menunjukkan untuk segera dijalankannya. Nah, maka darinya sebab pada hakikatnya tujuan dari suatu perintah ialah guna mewujudkan perbuatan yang telah diperintahkan. Misalnya yaitu perintah untuk segera menjalankan suatu kebaikan. Jadi bukan diambil dari perintah itu sendiri, akan tetapi terdapat dalil yang lain seperti pada surat Al-Baqarah ayat 148 yang ayatnya memiliki arti berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Dan selanjutnya yaitu nahyu. Adapun definisi nahyu sendiri, menurut bahasa kata nahyu mempunyai arti larangan atau pencegahan. Sedangkan menurut istilah, nahyu merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan pada tuntunan untuk meninggalkan sesuatu yang dijalankan dari atasan kepada bawahannya, atau meminta agar suatu perbuatan ini dapat dijauhi, yang dimana pernyataannya ditetapkan oleh seorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan ditujukan kepada seorang yang kedudukannya lebih rendah. Di satu sisi dalam memberikan pemahaman terkait nahyu, maka tidak lepas dari adanya beberapa pendapat yang diaturkan oleh para ulama usul fikih. Di antaranya yaitu pendapat menurut Zaki Al-Din Sya'ban yang memberikan definisi dari nahyu yaitu sesuatu tuntutan yang menunjukkan larangan untuk berbuat. Nah, sedangkan menurut Imam Abu Zahra mengungkapkan mengenai definisi dari nahyu yaitu tuntutan yang berisi larangan untuk melakukan perbuatan. Nah, dari kedua pendapat tersebut menjadikan pelajaran yang bisa diambil bahwa nahyu yang dimaksudkan sebagai bentuk larangan bagi seseorang supaya tidak semata-mata melaksanakan suatu khususnya yang sudah dicantumkan pada nas Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya itu bentuk sigot dalam nahyu. Pertama itu sigot fil mudhari yang diikuti dengan la nahya, yaitu menunjukkan makna larangan, tidak diperbolehkan menjalankannya suatu hal. Adapun contohnya itu sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim
wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'at sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya perbuatan zina merupakan hal yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan yang kedua yaitu bentuk kata kerja perintah atau fi'il amr yang di dalamnya mengandung perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Contohnya pada surat Al-Hajj ayat 30 yang artinya yaitu maka jauhilah olehmu berhala-hala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Sebagaimana ayat tersebut menggunakan lafal fajtanibu, yang dimana lafal tersebut ialah kata kerja yang ditunjukkan untuk meninggalkan suatu hal. Dan yang ketiga yaitu bentuk melalui penggunaan kata nahyu itu sendiri yang tertera pada kalimat. Contohnya pada potongan ayat pada surat An-Nahl ayat 90 yang bunyi ayatnya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari sigol dalam nahyu. Seperti yang diketahui bahwa nahyu dipergunakan dalam mengarahkan kepada suatu pelarangan dan terujuk pada suatu hal yang dimakruhkan atau bahkan yang diharamkan atau tidak diperbolehkan. Sebenarnya tidak demikian, sebab nahyu juga mempunyai fungsi dalam memberikan makna terkait beberapa hal. Seperti halnya berikut. Pertama yaitu ditunjukkan untuk memberikan pernyataan atas hukum haramnya suatu perbuatan atau pelarangan atas suatu hal. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 32 yaitu wala taqrabuz zina, yang artinya dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Dan yang kedua yaitu ditunjukkan untuk menetapkan hukum makruhnya pada suatu hal perbuatan. Ya, yang dimana nahyu di sini mempunyai larangan, namun larangan tersebut sifatnya tidak sampai menjadikan haramnya pada suatu perbuatan yang dijalankan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Muslim nomor 392, yang dimana memiliki arti janganlah di antara kamu sekalian memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan ketika buang air kecil. Selanjutnya yaitu ditunjukkan untuk memberikan pernyataan atas bimbingan, yang dimana nahyu tersebut bersifat larangan, namun larangan tersebut punya maksud untuk mengarahkan atau memberikan bimbingan. Contohnya dalam surat Al-Maidah 101 yang berbunyi la tas'alu anil asya'i anta balakum tasukum, yang mempunyai makna janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya akan menyusahkanmu. Selanjutnya itu ditunjukkan untuk memberikan pernyataan menyangkut permohonan atau doa, yang dimana nahyu tersebut bersifat larangan namun mempunyai maksud menyangkut doa atau permohonan. Contohnya dalam potongan ayat surat Al-Imran ayat 8 yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yang artinya wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Dan selanjutnya itu ditunjukkan untuk memberikan suatu pernyataan menyangkut penghinaan, yang dimana nahyu tersebut yang dimaksudkan untuk merendahkan suatu supaya seseorang tidak terjerumus untuk melakukannya. Contohnya yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 88 yang arti ayatnya janganlah sekali kamu tunjukkan kepandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu golongan orang-orang kafir. Dan yang terakhir yaitu ditunjukkan untuk memberikan pernyataan atas suatu akibat dari adanya suatu perbuatan, yang dimana nahyu tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa setiap apa yang diperbuat oleh seseorang pasti menimbulkan akibatnya. Sebagaimana dalam surat Al-Ibrahim ayat 42 yang arti ayatnya yaitu dan janganlah sekali kamu Muhammad
mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Selanjutnya itu perbedaan pendapat para ulama. Lah, menyangkut pembahasan tentang nahyu tidak terlepas dari adanya perbedaan pandangan yang muncul dari kalangan para ulama usul fiqh. Di antaranya itu pertama dari jumhur ulama. Sebagaimana para jumhur ulama menyatakan pendapatnya bahwa hakikat dari lafal nahyu itu ditunjukkan dalam menentukan pengharaman sesuatu perbuatan dan menjadikan hukumnya tidak haram jika terdapat dalil yang kuat dan sederajat yang menyatakan kehalalannya. Hal ini ditujukan pada kaidah yang dijadikan landasan bagi kalangan jumhur ulama, yaitu usuli fin nahyi di tahrim, yang artinya asal dari larangan adalah untuk hukum yang haram. Selanjutnya itu pendapat dari ulama Mu'tazilah. Sebagaimana ulama Mu'tazilah menyatakan pendapatnya bahwa lafal nahyu ditunjukkan dalam mengarahkan pada hukum makruh atau karoha. Sebab pada dasarnya golongan ini memahami hukum keharaman tidak bersumber dari larangan itu sendiri, melainkan terdapat dalil yang menunjukkan sesuatu tersebut haram. Dan yang terakhir yaitu pendapat menurut kalangan para ulama. Sebagaimana para kalangan ulama menyatakan pendapatnya bahwa lafal nahyu mempunyai makna ganda atau mustarak. Maksudnya adalah kata kalanya lafal nahyu bermakna haram dan juga bermakna makruh atau karoha. Ya, mohon maaf apabila terjadi salah tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.